Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi, survei indikator itu menyatakan bahwa mayoritas pemilih P3 itu mendukung Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo. Inilah yang saya lihat situasi yang kontradiksi dalam tubuh P3 saat ini kawan-kawan. Survei indikator politik terbaru menemukan bahwa mayoritas konstituen Partai Persatuan Pembangunan, yakni P3, memilih bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan daripada Ganjar Pranowo. Ini sebenarnya hal yang sudah lumrah, hal yang sudah kita ketahui semua, bahwasanya beberapa konstituen dari P3 ini kan arahnya sebenarnya ke Pak Prabowo. Cuman entah kenapa tiba-tiba P3 kemarin arus atasnya itu pengurus pusat P3 langsung merapat di PDIP. Ini yang sebenarnya kemarin menjadi efek kejut tersendiri buat saya pribadi. Karena saya lihat bagaimana kemudian sebenarnya P3 ini masih bisa mempertimbangkan lebih lagi, kayak PAN sama Golkar itu kan posisinya masih bisa melihat situasi dulu. Nah, sedangkan P3 ini langsung saja saya kemarin kesannya sangat terburu-buru untuk bergabung di P3 ini. Nah, sedangkan di konstituennya atau arus bawahnya itu kan lebih condong ke Anies gitu kan. Jadi apakah kemudian di pemilu 2024 nanti suara P3 akan merosot, akan seperti apa, itu kan saya pikir hal-hal seperti itu nantinya bisa merusak citra P3 di pemilu 2024 nanti. Kita lihat saja nanti. Kita lanjut dulu di sini bahwa hal tersebut ditemukan dalam simulasi 3 nama capres dengan elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menurut pilihan partai, dalam simulasi tersebut sebesar 47,7% konstituen P3 tercatat memilih mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Pak Anies Baswedan. Jadi sebenarnya jujur kalau masalah survei ya saya percayanya 50-50 juga, karena kan kita tidak tahu sumber pendanaannya dari mana. Cuman di luar daripada survei yang ada, memang terlihat di lapangan bahwasanya para konstituen atau arus bawah P3 itu memang lebih condong untuk memilih Anies Baswedan. Ada juga organisasi yang berasal dari kader-kader P3 juga mendeklarasikan Presiden Anies Baswedan itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir para petinggi P3 seolah-olah tidak melihat hal itu, seolah-olah tidak mendengar aspirasi mereka. Apakah kemudian nantinya mereka masih memilih P3 di 2024? Ataukah mereka sudah melenceng? Tapi saya lihat mereka hanya untuk memilih Pak Anies sekaligus memilih P3. Saya pikir seperti itu, mereka bakalan bersayap dalam hal ini. Nah, kita lanjut lagi. Selain P3, elektabilitas Anies berdasarkan pilihan partai paling banyak berada di partai-partai koalisi perubahan untuk persatuan, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS itu. Beberapa partai di luar koalisi perubahan selain P3 juga menunjukkan basis pemilih Anies yang cukup besar. Katakanlah misalnya sebanyak 24% itu pemilih Golkar menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Ya, ini sudah terbukti karena ada organisasi yang berdiri Go Anies itu, warnanya kuning, ya warnanya Golkar, yang mendukung Anies Baswedan, yang mencapreskan Anies Baswedan. Jadi saya pikir kader-kader Golkar ini, kader-kader dari Partai Golkar ini itu sudah menentukan pilihannya, sudah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Dan mereka masih berharap agar di kemudian hari Golkar juga bergabung dalam koalisi perubahan. Itu harapan mereka, saya pikir. Nah, beda kasus sama P3 karena P3 kemarin kan sudah merapat ke PDIP, kecuali mereka bermanuver lagi, entahkah seperti apa jalannya, tiba-tiba juga masuk di koalisi perubahan. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil jika mereka ingin mendengarkan aspirasi arus bawah dari P3 itu. Nah, selain Golkar, ternyata
ada juga 25% pemilih PAN itu memilih Anies Baswedan. Dan jadi itu PAN, Golkar, P3 ini sebenarnya punya basic atau arus bawah yang menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Ini yang kemudian sebenarnya dari, kan kemarin ini 3 golongan partai ini kan tergabung dalam KIB itu kan. Nah sebenarnya KIB itu arus bawahnya itu memilih Anies di lapangan yang saya lihat. Namun ya entahlah, para petinggi mereka lebih condong dan lebih mendengar aspirasi dari Pak Jokowi. Entahkah ada ketakutan tersendiri ataukah seperti apa, yang jelas terutama PAN, Pak Sulhan ini Sulvan Lindan ini Pak Sulhan ini seolah-olah menunggu arahan Pak Jokowi. Dia berdiri di telunjuk Jokowi. Saya lihat bagaimana kemudian arahnya PAN ke depannya. Saya pikir berada di tangan Pak Jokowi saat ini, bukan berada di tangan ketua umumnya. Ini yang kemudian arus bawah PAN harus secepatnya menyadarkan para petinggi mereka bahwasanya mendengarkan aspirasi konstituen itu sangat diperlukan. Ya, namun demikian, berdasarkan tren dukungan secara umum, terdapat 3 nama capres Anies tercatat masih memiliki elektabilitas yang rendah. Ya, tapi kan di lain sisi Pak Anies juga mengatakan bahwa mengingatkan kepada pendukungnya jangan khawatir dengan masalah elektabilitas. Jangan diambil pusing masalah elektabilitas yang berasal dari hasil survei itu. Yang hasil surveinya atau tokoh-tokoh penyurveinya kan kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu sumber pendanaan survei itu dari mana, itu kan. Jangan sampai sumber pendanaan survei itu berasal dari istana. Kan itu bisa jadi itu. Ya, tapi kan kita hanya bisa mengada-ngada. Masalah pembuktiannya ya mungkin masalah waktu saja. Jadi sekali lagi saya lihat bagaimana kemudian kecerdasannya Pak Anies Baswedan mengingatkan kepada konstituennya, mengingatkan kepada pendukungnya, relawannya untuk tidak perlu khawatir masalah elektabilitas yang hanya terus-menerus berada di posisi 3. Padahal di lapangan itu kan relawan sudah masuk ke pelosok-pelosok dan bahkan sudah menggerogoti Jawa Tengah. Jawa Tengah saat ini itu di desa-desa dan di jalan-jalan raya itu sudah banyak yang berdiri foto-foto Pak Anies di sana, dan mereka saya lihat sangat gencar untuk menantikan Pak Anies masuk di daerah mereka itu. Jadi saya pikir masalah elektabilitas bukannya saya benarkan itu masalah Pak Anies bilang bahwa jangan hiraukan hasil survei. Tetapi jujur saya pribadi memang dari awal saya katakan bahwa survei-survei ini selama tidak mengumumkan sumber pendanaannya dari mana, ya saya hanya bisa percaya 50% saya percaya, 50% juga tidak. Jadi ya begitulah. Hasil survei itu seolah-olah saya lihat adalah permainan. Ya masalah permainan cukup kita nikmati sajalah itu kalau masalah survei itu. Nah, jadi demikian itu tren elektabilitas Anies pun tercatat turun katanya, khususnya sepanjang 2023 itu. Burhanuddin mengatakan bahwa momentum kenaikan elektabilitas Anies terjadi usai deklarasi Nasdem atas pencalonannya pada Pilpres 2024 yang dilakukan di akhir 2022 lalu. Tetapi saya baca secara pribadi elektabilitas Anies Baswedan bakalan meroket lagi ketika dia mengambil cawapres yang tepat. Setelah pendeklarasian cawapres yang tepat, saya pikir di bagian itu Pak Anies Baswedan bakal meroket itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi senjata utama Pak Anies, yakni memilih atau mendeklarasikan cawapres pendampingnya nanti. Saya pikir itulah kekuatan besarnya Pak Anies. Karena kita tahu bahwa Pak Anies itu kan tidak berasal dari partai manapun. Jadi saya lihat dia akan mengambil pendukung dia akan mengambil cawapres dari yang memiliki basic yang besar. Katakanlah misalnya Pak AHY lah, yang memiliki basic Demokrat yang cukup besar. Ataukah Pak Gatot Nurmantio, yang namanya terkenal dalam
masyarakat menengah ke bawah itu, ataukah Ibu Khofifah yang memang menjadi tokoh NU, tokoh Nahdlatul Ulama, atau tokoh wanita. Jadi memang saya pikir tokoh-tokoh seperti itu harus wajib untuk mendongkrak elektabilitas atau mendongkrak suara Pak Anies di Pilpres 2024. Benar yang dikatakan Pak JK. Pak JK itu pernah bilang bahwa usahakan cawapres itu tidak sekedar menjadi ban serep itu. Jadi Pak JK juga ini kalimatnya juga bersayap. Yang pertama mengingatkan kepada Anies bahwasannya ya jangan jadikan cawapresmu sebagai ban serep. Jadi yang kedua, kalimat ini seolah-olah menyatakan bahwa jangan seperti Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu hanya mengambil Pak Ma'ruf Amin untuk menggait suara. Selepas itu ya tidak ada lagi diberikan pekerjaan kepada Pak Ma'ruf Amin. Jadi saya pikir Pak JK itu mengatakan kalimat bahwa jangan hanya dijadikan ban serep, itu seolah-olah menampar juga di wilayah Pak Jokowi itu. Nah, kita lanjut. Sebagai informasi, survei terbaru indikator politik ini dilakukan selama 30 April hingga 5 Mei itu. Target populasi survei yakni warga negara Indonesia berumur 17 tahun ke atas ya pastinya. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing itu RDD dengan 1.200 responden dipilih melalui pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error-nya diperkirakan sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Ya, seperti itulah kalimat-kalimat dari hasil survei manapun. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, masalah mayoritas pemilih atau konstituen dari P3 yang mendukung Anies Baswedan ini apakah kelak akan menghancurkan P3 akibat tidak mendengarkan arus bawahnya ataukah ada tanggapan lain dari kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.